Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Fernando yang saat ini sedang kuliah di Universitas Syadsi Madani, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis dengan NIM 23050020. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Jaringan Semantik dengan dosen pengampu Pak Ihsan Maulana Eskom MTI yang berjudul Markup Skema ORG untuk Optimasi Data Terstruktur di Web. Baik, langsung saja teman-teman, kita mulai materinya. Oke teman-teman, di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama itu skema ORG. Apa itu skema ORG? Dan yang kedua, apa itu data terstruktur? Dan yang ketiga, manfaat penggunaan skema markup. Dan yang keempat, cara kerja markup skema ORG. Yang kelima, contoh markup JSON LD. Dan yang keenam, kesalahan umum. Yang ketujuh, tools untuk pengujian dan validasi. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu skema ORG. Dan next, skema ORG adalah hasil kolaborasi beberapa mesin pencari besar seperti Google, Bing, dan Yahoo yang menyediakan kosakata standar untuk menandai elemen di dalam halaman web. Skema ORG memungkinkan mesin pencari untuk memahami konten dengan cara yang lebih terstruktur sehingga informasi penting dapat disajikan dengan lebih relevan kepada pengguna, teman-teman. Dan pembahasan yang kedua itu apa itu data terstruktur. Data terstruktur itu ada 2 poin. Yang pertama, data terstruktur adalah informasi yang diorganisir dengan cara yang mudah dipahami oleh mesin pencari. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan markup yang sesuai, mesin pencari dapat memahami konteks konten di halaman web Anda secara lebih akurat. Pentingnya data terstruktur untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat SEO dan memungkinkan hasil pencarian yang lebih kaya atau rich snippets seperti ulasan, harga, dan informasi produk yang lebih menarik perhatian pengguna, teman-teman. Itu adalah data terstruktur. Nah, di sini ada manfaat penggunaan skema markup. Manfaat penggunaan skema markup itu ada 4 poin, teman-teman. Poin yang pertama adalah meningkatkan CTR atau click-through rates. Rich snippets membuat tampilan di hasil pencarian lebih menarik, meningkatkan kemungkinan pengguna mengklik link ke situs Anda gitu, teman-teman. Jadi kayak membuat lebih menarik gitu tuh agar bisa diklik oleh orang lain gitu. Dan yang kedua adalah memperkaya tampilan hasil pencarian. Menghadirkan informasi penting di bawah judul halaman, misalnya rating atau harga produk, tanggal acara, dan lain-lain, teman-teman. Dan yang ketiga adalah membantu mesin pencari memahami konten, yaitu memberi konteks tambahan pada data di halaman web yang membuatnya lebih mudah dipahami oleh mesin pencari. Jadi sesuai apa yang mereka cari, itu sesuai yang dimunculkan gitu. SEO di Google contohnya Yahoo ataupun Bing yang tadi disebutkan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemungkinan mendapatkan rich snippet, yaitu semakin akurat informasi yang diberikan di skema, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan penampilan yang lebih baik di hasil pencarian, teman-teman. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah cara kerja markup skema ORG. Markup skema ORG diterapkan pada elemen HTML di halaman situs. Ini menggunakan format data terstruktur seperti ada 3, yaitu pertama JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linked Data, yaitu direkomendasikan oleh Google karena mudah diterapkan dan dipelihara, itu JSON LD. Dan yang kedua ada microdata.
atau makhluk HTML yang dimasukkan langsung ke dalam tag HTML, itu mikrodata. Dan yang ketiga itu ada RDFA atau Resource Description Framework in Attribute, digunakan terutama dalam konten yang lebih rumit, itu RDFA. Setiap format ini membantu mesin pencari dalam mengenali dan memahami elemen penting seperti nama, deskripsi produk, harga, ulasan, dan informasi yang lainnya yang relevan, teman-teman. Ini ada contoh markup JSON LD. Ini ada contohnya, penjelasan atributnya ada add type. Add type adalah tipe data yang sedang digunakan, misalnya produk atau event. Terus yang kedua ada atribut seperti nama, image, description, dan price, membantu mesin pencari mengetahui informasi dasar produk. Itu teman-teman ya. Dan ada kesalahan umum yang sering dilakukan orang-orang ketika memakai skema ORG. Yang pertama itu tidak mematuhi pedoman. Pastikan mengikuti pedoman dari skema ORG untuk tiap tipe markup. Jadi setiap markup itu mempunyai tipenya masing-masing gitu teman-teman. Dan yang kedua ada markup tidak valid, yaitu selalu periksa kesalahan penulisan atau format JSON yang salah, teman-teman. Dan yang ketiga, menggunakan tipe yang salah. Ini jangan dilakukan. Pastikan tipe yang digunakan sesuai dengan konten yang ditandai agar relevan, teman-teman. Dan di sini ada tools untuk pengujian dan validasi. Google menyediakan alat untuk memvalidasi implementasi skema ORG, yaitu ada dua. Yang pertama itu skema markup validator, yang kedua ada rich result test. Yang pertama itu dari skema markup validator, alat validasi yang mendeteksi error atau peringatan pada data terstruktur Anda. Dan yang kedua ada rich result test. Itu untuk memastikan bahwa markup dapat ditampilkan dalam fitur rich result. Menggunakan markup skema ORG adalah bagian penting dari optimasi SEO teknis karena dapat meningkatkan peluang halaman Anda tampil lebih menarik dan menarik di hasil pencarian, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di ujung presentasi ini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu ada 2 poin, teman-teman, yang bisa kita ambil. Yang pertama, optimasi data terstruktur, yaitu penerapan markup skema ORG sangat penting untuk meningkatkan SEO dan pengalaman pengguna. Yang kedua, itu terapkan markup yang relevan di situs web Anda dan digunakan alat pengujian untuk memastikan efektivitas dan validitasnya. Itu teman-teman, kurang lebih mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi ini dipresentasikan oleh Daniel Fernando, yaitu saya pribadi. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.